Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Indonesia akan mendapat kunjungan dari orang istimewa di dunia ini. Beliau adalah Paus Fransiskus yang akan berkunjung ke Indonesia sebagai negara pertama dari beberapa lawatan yang akan beliau lakukan 11 hari di kawasan Asia Pasifik. Sudah barang tentu bagi Indonesia, negeri muslim terbesar, menjadi perhatian dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus sendiri adalah seorang paus yang memiliki karakteristik tersendiri. Paus Francis adalah paus pertama dari benua Amerika. Beliau lahir dari keluarga imigran Italia di Buenos Aires pada 1936 dari seorang ayah yang berprofesi sebagai akuntan, Mario, dan seorang ibu yang hidupnya mendedikasikan untuk keluarga, Regina Sevori. Paus muda lulus dalam bidang ilmu teknik kimia, namun memiliki arah jalan priesthood atau kependetaan dengan memasuki seminari Diocesan Villa Devoto. Pada tahun 58 beliau mulai masuk dalam calon masyarakat Jesuit. Paus Fransiskus muda juga belajar bidang humaniora di Chile dan lalu kembali ke Argentina dan lulus dalam bidang filsafat dari Colegio de San Jose di San Miguel. Lalu beliau mengajar psikologi dan sastra, beliau juga belajar teologi di Colegio San Jose. Dalam sebuah pernyataan beliau berkata, "My people are poor and I'm one of them." Rakyatku adalah orang-orang miskin dan saya adalah satu bagian dari mereka. Pernyataan ini sangat dalam sekali sebagai seorang suci dalam ajaran Kristen Katolik. Pernyataan bahwa beliau bagian dari orang miskin menunjukkan positioningnya pada umat Katolik yang tak beruntung. Umat Katolik sebagaimana umat beragama lain bukanlah umat yang semuanya memiliki kehidupan yang baik secara ekonomi, politik, dan sosial. Ucapan beliau bahwa beliau bagian dari orang miskin itu beliau mewujudkan dalam perilakunya sehari-hari. Beliau hidup di sebuah apartemen dan memasak hidangan sapernya sendiri. Paus Fransiskus selalu menasihati para imamnya untuk menunjukkan belas kasihan dan keberanian kerasulan dan tetap membuka pintu bagi semua orang. Paus seringkali melakukan self-criticism pada gereja. Beliau tidak ragu untuk mengatakan bahwa hal terburuk bisa terjadi pada gereja ketika gereja terjebak dalam apa yang disebut delubax, keduniawian spiritual atau spiritual worldliness, dan juga bisa menyebabkan mementingkan diri sendiri. Perhatian utama beliau juga pada keadilan sosial. Beliau mengajak masyarakat pertama-tama mempelajari katekismus untuk menemukan kembali 10 perintah Allah dan sabda bahagia. Proyeknya sederhana. Jika Anda mengetahui Kristus, Anda memahami bahwa menginjak-injak martabat seseorang adalah dosa serius. Paus Francis juga dikenal memiliki pandangan keagamaan yang sangat progresif dan cenderung kontroversial, mengingat posisinya sebagai pemimpin dunia umat Katolik. Namun, apa yang dikatakan adalah sesuatu yang harus dikatakan. Misalnya, Paus pernah mengafirmasi dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh televisi Spanyol, jika being homosexual is not crime, it is not crime. Artinya menjadi homoseksual itu bukan kejahatan, itu bukan kejahatan. Paus melanjutkan, hanya hukum yang tidak adil, unjust law, yang mengkriminalisasi homoseksualitas dan kegiatan homoseksualitas itu sendiri. Paus meminta agar gereja menunjukkan kelembutan sikap sebagaimana Tuhan pada masing-masing anaknya. Bagi Paus, semua kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan mengasihi kita apa adanya dan atas kekuatan kita masing-masing dalam memperjuangkan martabat kita. Menjadi homoseksual bukanlah sebuah kejahatan. Pernyataan ini sudah barang tentu mengundang kontroversi. Paus memberikan klarifikasi tentang titik tekan pernyataannya pada kriminalisasi yang terjadi pada mereka yang menjadi homoseksual. Kriminalisasi itu bukan perkara yang baik dan juga adil. Meskipun homoseksual bukan crime, namun menurut ajaran Katolik atau moral Katolik, homoseksual atau setiap tindakan seksual di luar nikah tetap dikatakan sebagai dosa. Tentu juga harus mempertimbangkan keadaan yang bisa mengurangi atau menghilangkan kesalahan. Paus mengatakan jika dosa dalam moralitas Katolik
adalah tindakan seksual apapun di luar pernikahan. Namun masalah dosa dalam moralitas Katolik yang menjadi pertimbangan bukan hanya masalah tindakan seksual di luar nikah, namun juga mengevaluasi kebebasan dan niat. Dan ini untuk setiap jenis dosa. Namun Paus benar-benar menandaskan bahwa siapa saja yang melakukan kriminalisasi pada homoseksualitas adalah salah. Dan saya akan memberitahu siapapun yang ingin mengkriminalisasi homoseksualitas, maka mereka itu salah. Demikian tulis Paus. Keberpihakan Paus Francis pada kelompok miskin terlihat menjadi salah satu titik tekannya. Paus mengatakan, jika kita tidak memiliki solusi untuk masalah yang dihadapi kaum miskin, maka kita tidak akan mendapat penyelesaian masalah dunia. Kita memerlukan proyek, mekanisme, dan proses untuk mewujudkan distribusi sumber daya yang lebih baik, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru hingga promosi integral bagi mereka yang terpinggirkan. Paus mengakui ada kemiskinan yang disebabkan oleh persoalan struktural, seperti diakibatkan oleh tata dunia global yang tidak adil, peran negara yang bias pada kelompok ekonomi tertentu, dan itu semuanya menurutnya tidak usah ditunggu penyelesaian dari mereka. Paus mengatakan kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mengatasi penyebab struktural kemiskinan, untuk menyembuhkan masyarakat kita dari penyakit yang hanya dapat menyebabkan krisis baru. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari sosok Paus Francis ini. Meskipun posisinya sebagai manusia yang luhur yang ada di dunia ini menurut umatnya, namun dia berani memberikan interpretasi keagamaan baru yang mungkin dipandang sebagai hal yang sangat pokok dalam ajarannya. Keberanian mengemukakan pandangan yang menurut keyakinan ajarannya itu patut menjadi teladan bagi pemimpin agama-agama dunia lainnya. Saya berharap para tokoh agama di Indonesia bisa mengambil banyak hal dari kunjungan Paus ini, terutama tentang keteguhan prinsip, pemihakan pada mereka yang tidak diuntungkan, dan keberanian untuk membimbing umatnya dengan hal yang apa yang kita pelajari dari Paus Francis ini adalah kesederhanaan dan kepemimpinan keagamaan. Hal yang paling penting sebenarnya adalah hubungan dan kerjasama yang harmonis antara Paus Francis dan pemimpin agama dunia lainnya yang bisa disaksikan secara nyata, misalnya antara Paus dan Syekhul Azhar. Kedua pemimpin agama dunia ini telah menandatangani sebuah dokumen persaudaraan kemanusiaan. Sebagai catatan, Paus Francis telah memberikan banyak contoh dari pemikiran dan tindakannya yang penting untuk kita jadikan cermin. Kita di Indonesia yang menjadi tempat Paus berkunjung saat ini, apakah mampu mengambil pelajaran dari kunjungan ini atau tidak? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.